Berjumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Pada tanggal 28 Juni 1993, penjaga asrama Universitas Los Banos, Calauan, Provinsi Laguna, Filipina, merasa khawatir karena salah seorang penghuninya, Aileen Sarmenta, belum juga pulang. Aileen dikenal sebagai mahasiswi yang aktif, ramah dan baik, serta memiliki banyak teman. Salah satunya adalah Alan Gomez. Meski tidak mempunyai hubungan khusus, mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, juga dengan teman sekelas lainnya. Sementara itu, di tempat lain, ketika tim kepolisian Calauan yang dipimpin oleh Wakil Kepala Polisi George Medialdea mengadakan operasi keamanan di wilayah itu, mereka menemukan tubuh wanita tak bernyawa di kebun tebu. Kondisi tubuh wanita itu sangatlah mengenaskan. Ada luka senpi di kepalanya, satu matanya sudah tidak ada. Beberapa bagian tubuhnya mengalami luka akibat siksaan. Tubuhnya hampir tanpa busana. Terlihat Wakil Kepala Polisi Medialdea yang cukup syok melihat korban melepas bajunya untuk menutupi bagian tubuh pribadi korban. Sepertinya korban telah dipaksa melayani hasrat pelaku. Sungguh luar biasa keji pelakunya. Merasakan firasat yang tidak enak, penjaga kos datang dan mengidentifikasi korban. Dia memastikan itu adalah tubuh Aileen. Kedua orang tuanya yang diminta datang untuk mengidentifikasi korban hampir tidak mengenal wajah anaknya. Satu ciri yang pasti mereka ingat adalah tai lalat di pipinya. Tentu kedua orang tua korban sangatlah syok dan berduka. Belum selesai masyarakat Calauan dikejutkan oleh penemuan tubuh Aileen. Di tanah lapang tempat membuang sampah ditemukan tubuh seorang laki-laki dengan luka senpi di kepalanya dan beberapa luka lebam di tubuhnya. Setelah diidentifikasi, ternyata tubuh Alan Gomez, sahabat Aileen. Siapa kira-kira pelaku yang tega menghabisi kedua sahabat itu secara keji, yang membuat syok masyarakat Filipina, dan apa motifnya? Kepolisian Calauan segera menurunkan timnya untuk menyelidiki kasus tersebut. Mengingat ini pelanggaran hukum berat, mereka pun bekerja keras. Namun ada yang membuat kepala polisi Calauan heran, karena ada dua orang anak buahnya yang sama sekali tidak tertarik untuk memecahkan kasus ini. Mereka adalah Wakil Kepala Polisi Medialdea dan salah seorang anggota polisi yang bernama Zoilo Amma. Dalam penyelidikan tersebut, kepolisian Calauan mendapat informasi penting. Seseorang menelpon ke kantor polisi memberi informasi bahwa seseorang yang bernama Aurelio Centeno terlihat membersihkan ambulan yang penuh cairan merah di area kantor wali kota pada hari ditemukannya kedua korban. Polisi pun bergerak menuju ke rumah Centeno, namun dia menghilang. Tapi akhirnya Centeno berhasil ditangkap di rumah saudaranya. Ketika ditanya apa yang dia lakukan pada tanggal 28 Juni dan 29 Juni, jawabannya tidak sinkron dan berubah-ubah. Hal ini membuat polisi semakin curiga. Akhirnya Centeno ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Paginya dia menyerahkan diri, mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi atas 6 pelaku lainnya dan mengatakan bahwa dalangnya adalah wali kota Calauan. Apa sebetulnya yang melatar belakangi perbuatan yang luar biasa keji itu? Semua bermula dari peristiwa ketika suatu hari Aileen mewawancarai wali kota Calauan, Antonio Sanchez, untuk skripsinya. Pada saat itu Antonio sedang dalam proses hukum karena ada indikasi dia terlibat kasus hilangnya nyawa beberapa pendukung oposisi politiknya. Pada saat wawancara, wali kota Antonio tersenyum kepadanya. Namun senyum itu bukanlah senyum yang ramah, melainkan senyum misterius yang cukup menakutkan. Sang wali kota terkenal dengan gaya hidup eksentriknya, karena meski sudah menikah dan memiliki istri, ia selalu pamer bahwa ia memiliki banyak wanita simpanan, bahkan dengan bangga mengatakannya saat acara televisi nasional.
Dia juga mempunyai pasukan pribadi dan menjalankan beberapa bisnis kotor secara ilegal, namun menutupinya dengan menampilkan dirinya sebagai sosok yang sangat religius di media sosial. Aileen mencoba untuk tidak memikirkan hal itu terlalu jauh dan mencoba melupakannya. Namun Aileen tidak menyadari bahwa maut sedang mengintainya. Ternyata sang wali kota memiliki hasrat kepada Aileen yang memang cantik. Karena itu beberapa hari kemudian anak buah sang wali kota, Louis dan Rogelio Corcolon, kakak beradik, pengawal pribadi Antonio, kemudian George Medialdea, wakil kepala polisi Kalauan, Zoilo Ama, seorang polisi, dan Pepito Kawit, penjaga tanah perkebunan, memasuki kampus dengan menggunakan mobil van putih yang disupiri Aurelio Centeno. Louis mengatakan kepada mereka bahwa tujuan datang ke kampus adalah untuk membawakan hadiah bagi wali kota Antonio. Ia ingin menghadiahkan Aileen kepadanya karena Aileen dianggap wali kota sebagai gadis yang cantik. Setelah beberapa waktu mencari, mereka tidak menemukan Aileen di sekitar asrama universitas. Maka mereka mencarinya di tempat tongkrongan populer di dekat universitas. Dan malamnya sekitar pukul 7, mereka pun menemukan Aileen yang saat itu sedang bersama Alan. Posisi mereka berada di pinggir jalan sehingga tidak ada orang lain. Dengan todongan senpi, mereka dipaksa masuk ke dalam mobil van. Tentu saja keduanya terkejut, namun tidak berdaya kecuali mengikuti perintah mereka. Lalu keduanya dibawa ke komplek perkebunan pribadi Antonio dan di sana sang wali kota sudah menunggu. Kemudian mereka mulai melancarkan aksinya. Louis membuka semua busana Aileen dan menyerahkannya kepada Antonio. Setelah itu dengan leluasa Antonio menganiaya korban sebelum memaksa korban melayani hasratnya berulang kali. Sementara itu sambil menunggu apa yang dilakukan Antonio kepada Aileen, Alan beberapa kali mengalami tindakan kasar oleh Pepito sampai ia terjatuh dan pingsan. Setelah Antonio selesai, ia menyerahkan kembali Aileen kepada anak buahnya. Katanya, "Aku sudah selesai, silahkan kalian nikmati dia." Mereka kemudian membawa korban kembali ke mobil. Kali ini Aileen dan Alan dibawa dengan mobil berbeda. Aileen dengan mobil van, Alan dengan mobil ambulan. Baldwin Brion, keponakan Antonio, ikut serta. Mereka berjalan beriringan sampai di tanah lapang dekat pembuangan sampah. Pepito menghabisi Alan dengan senpi, lalu membuang tubuhnya di sana. Setelah itu mereka menuju ke ladang tebu, lalu melakukan pelecehan kepada Aileen secara bergantian, kecuali Centeno, sang supir, karena Centeno merasa bersalah dan tahu bahwa hukuman yang akan diterima jika perbuatannya diketahui akan sangat berat. Meski Aileen sudah memohon-mohon sambil berlutut dan menangis agar mereka tidak menghabisi nyawanya, Louis tetap mengarahkan senpi di bagian kepala. Maka berhentilah nafas Aileen. Kemudian pelaku menyuruh Centeno untuk membuang tubuhnya tak jauh dari tempat itu. Paginya wakil kepala polisi Medialdea berpura-pura mengadakan operasi keamanan wilayah Kalauan dan menemukan tubuh Aileen. Medialdea bahkan berpura-pura sedih dan melepas bajunya untuk menutup bagian pribadi tubuh Aileen. Akhirnya diketahui bahwa dalang dari peristiwa yang luar biasa keji ini adalah sang wali kota. 3 hari kemudian Antonio ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ketika diinterogasi, Antonio menyangkal. Dia bahkan membuat bukti palsu agar dirinya bisa terhindar dari kecurigaan detektif dan kepolisian. Namun gagal karena Centeno bersaksi. Atas semua kejahatannya, pada 11 Maret 1995, semua anak buah Antonio kecuali Centeno menerima hukuman 40 tahun penjara. Antonio diharuskan membayar denda sebesar 12 juta peso atau sekitar 3 miliar rupiah kepada keluarga Aileen dan Alan. Kekejian perbuatannya bahkan disebut-sebut oleh hakim sebagai rencana yang dibuat di neraka. Pada akhirnya tidak hanya kasus Aileen, Antonio juga terbukti bersalah dalam kasus meninggalnya pendukung oposisi politiknya yang ditetapkan pengadilan pada 29 Agustus 1999, sehingga ia menerima hukuman total 360 tahun penjara. Di tahun 2019 terdapat rumor bahwa karena adanya undang-undang baru, Antonio diduga akan bisa bebas dari penjara.
Rumor tersebut langsung memicu kemarahan masyarakat sehingga mereka melakukan demo besar-besaran. Untunglah Presiden Filipina saat itu, Rodrigo Duterte, memecat pejabat yang menyetujui undang-undang tersebut, serta menambahkan bahwa kasus pelanggaran hukum berat tidak dapat dibebaskan. Antonio meninggal di penjara karena penyakit yang dideritanya pada 27 Maret 2021. Sementara itu, banyak warga Filipina yang marah kepada keluarga Antonio, meski mereka tidak terlibat pada kasus ini. Amarah tersebut disebabkan oleh istri Antonio yang selalu menolak untuk membayar denda karena dia percaya bahwa Antonio tidak bersalah. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.